Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, kita ketemu lagi bersama Bunda Putri. Hari ini kita akan belajar tema alam semesta. Subtemanya air, udara, api. Di materi pembelajaran sentra persiapan dan sentra olah tubuh. Yang pertama, kita akan belajar berdiskusi mengenal manfaat dan kegunaan air. Apa sajakah itu manfaat dan kegunaan air? Yang pertama, air untuk minum, air untuk memasak, air untuk mandi, air untuk menyirami tanaman, air untuk berwudu, air untuk menggosok gigi, dan air untuk mengairi sawah. Berikut Bunda tampilkan video penjelasan mengenai manfaat dan kegunaan air. Selamat menonton ya sayang ya. Belajar mengenal manfaat air. Halo adik-adik, siapa yang suka minum air? Bagus ya, sehari-hari itu kita harus minum 8 gelas minimalnya agar tubuh kita tetap segar dan sehat. Tahukah kamu manfaat air itu apa saja sih? Mari kita jawab ya. Air untuk diminum. Air minum adalah air yang digunakan untuk dikonsumsi manusia. Menurut Departemen Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa dan tidak berbau. Air untuk memasak. Air ini berperan sekali dalam memasak, baik mencuci bahan masakan dan pada saat memasak juga. Ayo, siapa yang sudah bisa memasak air sendiri? Mandi. Air itu berguna untuk mandi. Bayangkan kalau nggak mandi, badan jadi kotor dan bau ya. Untung ada air. Badan bisa segar dan bersih kembali. Siapa yang udah mandi? Menyiram tanaman. Air itu berfungsi juga adik-adik untuk kehidupan tanaman, baik tanaman yang ada di kebun ataupun di taman. Kalau yang di taman, kan sering kita menyiram bunga-bunga setiap hari ya. Berwudu. Siapa yang rajin sholat? Nah, air kan dipakai untuk kita berwudu. Jadi, pas mau sholat bisa bersih dan segar. Menggosok gigi. Air juga membantu kita untuk bergosok gigi setiap hari. Bayangin kalau nggak ada air, bagaimana berkumur-kumurnya? Mengairi sawah.
Air juga sangat membantu Pak Tani loh untuk memelihara sawahnya. Di desa-desa, banyak kita melihat aliran air untuk mengairi sawah-sawah supaya tanamannya subur. Demikian ya adik-adik manfaat air. Kita mesti menjaga air ya, guna mendapatkan manfaat yang banyak dari air. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillah, tadi teman-teman sudah mengetahui penjelasan manfaat dan kegunaan air. Sekarang kita lanjutkan diskusi mengenal bahaya air. Apa sajakah itu bahaya air? Yang pertama, bahaya air menyebabkan banjir, lalu kekurangan air, dan yang terakhir air limbah. Nah, nanti Bunda akan menampilkan video penjelasan tentang bahaya air. Nanti teman-teman menyimak ya sayang ya. Terus teman-teman bisa berdiskusi bersama mama atau papa tentang manfaat, kegunaan, dan bahaya air. Selamat menonton sayang. Air bermanfaat buat kita, tapi juga ada yang berbahaya. Ayo kita kenali apa saja bahaya air. Banjir. Air yang besar dan meluap-luap menyebabkan banjir. Banjir terjadi karena hujan lebat dan sungai yang penuh sampah. Hayo, jangan buang sampah di sungai ya. Kekurangan air. Air yang terlalu sedikit menyebabkan kekurangan air. Biasanya terjadi karena kekeringan yang diakibatkan musim kemarau berkepanjangan. Air limbah. Air ini sudah tercemar oleh limbah atau sampah. Air yang tercemar tidak bisa dimasak atau diminum. Berbahaya. Itulah bahaya air dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu dikte menulis manfaat, kegunaan, dan bahaya air. Nah, nanti teman-teman bisa menyiapkan buku, tulis, pensil, dan penghapus. Dan tadi teman-teman sudah menonton video tentang manfaat dan bahaya air ya sayang ya. Sekarang kita akan menuliskan apa saja sih manfaat, kegunaan, dan bahayanya air. Yang pertama, silakan teman-teman tulis air untuk minum. Jadi kegunaan air yaitu untuk minum. Yang kedua yaitu bahaya air limbah. Air limbah itu bisa terjadi dari limbahnya tempe sayang ya, kalau limbahnya itu dibuang ke sungai. Nah, itu bisa menyebabkan tercemar airnya ya sayang ya. Yang ketiga yaitu air untuk berwudu. Jadi kalau kita mau berwudu menggunakan air yang bersih ya sayang ya, air yang masih mengalir. Yang keempat yaitu bahaya banjir. Nah, kalau kita terus membuang sampah sembarangan, akhirnya sampahnya itu mampet di aliran sungai atau solokan ya sayang ya. Ketika hujan itu besar,
Nah, airnya nggak bisa mengalir ke saluran, akibatnya menjadi banjir. Nah, yang terakhir teman-teman silakan tulis nomor 5, yaitu air untuk memasak. Nah, apa sajakah itu? Bisa masak sayur atau teman-teman bisa masak sup. Nah, air juga kegunaannya untuk memasak. Nah, silahkan teman-teman menulis manfaat, kegunaan, dan bahaya air ya sayang ya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran yang ketiga, yaitu konsep berhitung penjumlahan bersuku 3. Nah, di sini Bunda akan mencontohkan 2 contoh soal berhitung bersuku 3. Yang pertama nomor 1 yaitu kurung buka 3 ditambah 2 kurung tutup ditambah 1 sama dengan. Nah, nanti teman-teman cara mengerjakannya berhitung dulu angka yang ada di dalam kurung. Yang ada di dalam kurung ada berapa ditambah berapa sayang? Ada 3 ditambah 2. Ya sayang ya, jadi kita harus berhitung dulu angka yang di dalam kurung, yaitu 3 ditambah 2. Berapa itu? Sama dengan 5. Silahkan teman-teman tulis angka 5 di atasnya agar tidak lupa ketika kita mau berhitung angka selanjutnya. Nah, angka yang selanjutnya yaitu angka yang di luar kurung, yaitu angka 1. Jadi teman-teman berhitung lagi. 5 ditambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Contoh yang kedua yaitu kurung buka 2 ditambah 1 kurung tutup ditambah 2 sama dengan. Nah, yang kita hitung yang di dalam kurung dulu. Angka yang di dalam kurung yaitu 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 3. Nah, 3 kita jumlahkan angka yang di luar kurung, yaitu angka 2. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan berapa? Sama dengan 5. Nah, ini berikut caranya sayang ya. Boleh teman-teman ditarik garis kayak Bunda ini biar teman-teman tidak lupa. Sama ditulis angka jawaban yang ada di dalam kurung ya sayang ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menyiapkan buku kotak besar, pensil dan penghapus. Di sini Bunda akan mendiktekan soalnya berhitung bersuku 3. Nomor 1, kurung buka 3 ditambah 1 kurung tutup ditambah 2 sama dengan. Nomor 2, kurung buka 2 ditambah 2 kurung tutup ditambah 3 sama dengan. Nomor 3, kurung buka 4 ditambah 1 kurung tutup ditambah 1 sama dengan. Nomor 4, kurung buka 2 ditambah 3 kurung tutup ditambah 4 sama dengan. Nomor 5, kurung buka 2 ditambah 1 kurung tutup ditambah 3 sama dengan. Sudah? Kalau teman-teman sudah menulis soalnya, teman-teman bisa mengerjakan ya sayang ya. Nanti menulis soalnya nulis sendiri ya sayang ya, bukan ditulisin oleh mama. Oke, kita belajar menulis soalnya sendiri. Oke teman-teman, selamat mengerjakan ya sayang ya. Nah, tidak terasa ya sayang ya, kita memasuki pembelajaran yang keempat, yaitu kita akan praktek dan dapat mengukur kapasitas wadah dengan mengisi air.
Nah, teman-teman bisa menyiapkan bahan yang disiapkan, yaitu 2 botol minum ya sayang ya, yang berisikan air penuh, sama 2 wadah plastik ya sayang ya. Nah, selanjutnya Bunda akan memutar video bagaimana cara teman-teman mempraktekkan mengukur kapasitas wadah di dalam wadah plastik ya sayang ya. Jadi nanti ada video gelas plastik yang berisikan air dan gelasnya warna hijau berisikan air. Jadi kita nanti akan membandingkan mana volume air yang paling banyak, apakah itu gelasnya warna putih atau warna hijau ya sayang ya. Selamat menonton, nanti bisa dipraktekkan ya di rumah ya sayang ya. Selanjutnya pembelajaran yang terakhir. Alhamdulillah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengisi wadah dengan mengukur kapasitas air ya sayang ya. Jadi kita akan membedakan wadah 1 dan wadah 2 mana air yang lebih banyak. Nah, nanti teman-teman bisa menyiapkan 2 botol minum ya sayang. Terus kita akan mengukur. Jangan lupa untuk mengisi air di dalamnya sampai penuh ya sayang ya. Coba kita ukur satu demi satu. Yang botol warna putih kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya botol minum yang kedua kita masukkan lagi. Nah, kita akan membandingkan mana air yang lebih banyak dan lebih sedikit. Coba kita perhatikan bersama-sama ya. Wah, ternyata bisa dilihat botol yang berisikan air yang warna hijau ini lebih banyak daripada botol yang warna putih ya sayang ya. Nah, nanti caranya seperti itu. Kita akan membedakan kapasitas air, mana yang lebih banyak airnya dan lebih sedikit. Oke, selamat mengerjakan ya sayang ya. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran yang terakhir, yaitu mengerjakan worksheet, menghubungkan gambar atau benda dengan kata. Nah, ini worksheetnya sayang ya. Kita baca dulu perintahnya. Allahu Akbar. Allah menciptakan api. Sebutkan nama-nama sumber api pada gambar. Lingkari merah gambar terbesar. Lingkari biru gambar terkecil. Tuliskan nama benda di bawah ini. Yang pertama yaitu gambar obor. Nah, gambar obor itu gambar yang paling besar apa yang kecil ya sayang ya? Salah, yang pertama matahari dulu ya sayang ya. Matahari gambar yang paling besar atau yang paling kecil? Itu paling besar, yaitu kita lingkari pakai krayon warna merah. Selanjutnya kompor. Nah, kompor ini juga benda yang paling besar ya sayang ya. Kita lingkari lagi pakai krayon warna merah. Selanjutnya obor. Nah, obor ini benda yang paling kecil ya sayang ya. Jadi kita lingkari pakai warna biru. Lilin sama koreknya juga yang paling kecil, jadi kita lingkari warna biru. Yang terakhir api unggun. Api unggun ini bisa yang kecil apa yang besar ya sayang ya, tapi ini kan gambarnya kecil, jadi kita lingkarin warna biru. Nah, selanjutnya teman-teman tulis nama benda yang tadi teman-teman lingkari. Yang pertama yaitu ada
obor, yang kedua matahari, yang ketiga lilin, yang keempat kompor, yang kelima korek, dan yang keenam api unggun. Nah, nanti teman-teman tulis ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bunda pamit dulu ya sayang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.